Selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas lanjutan dari video sebelumnya, itu tentang rangkaian seri RLC, RL, RC, dan LC. Namun pada video kali ini kita akan khusus membahas contoh soalnya. Jadi bagaimana penerapan rumus tersebut pada soal. Jadi untuk adik-adik yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu. Itu silahkan dilihat di playlist yang judulnya adalah rangkaian seri RLC. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut ke soalnya. Langsung saja ke soal pertama. Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Besar impedansi pada rangkaian. Jadi impedansi diminta adalah nilai Z. Jadi kita ingat bahwa nilai Z, impedansi Z itu rumus sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan XL gitu kan, dikurang dengan XC dikuadratkan. Nah, dikuadratkan. Dikuadratkan. Nah, jadi tugas sekarang R sudah ada 500. Sekarang cukup kita mencari berapa nilai XL nya dan berapa nilai XC. Jadi yang pertama kita cari XL dulu. XL rumusnya adalah omega dikali L. Omega dikali L. Omega kita adalah 100. Dari mana kita tahu 100? Bahwa kan persamaan V sama dengan V maksimum sin omega T gitu kan. Jadi dari sini kita menemukan bahwa nilai V maksimum itu adalah 50, sementara omega nilainya adalah 100. Oke, lanjut. Terus, maka setelah kita tahu omeganya 100, dimasukkan ke sini, omega 100, L tersebut satuannya yang adalah 8. Jadi kali 8, jadi nilainya adalah 800. Berikutnya, setelah dapat SL, kita akan mencari nilai XC. Sementara XC rumusnya adalah 1 per omega dikali C. Jadi 1 per omeganya tetap 100. C-nya di sini adalah 5 mikrofarad. Mikro itu 10 pangkat min 6. Jadi boleh kita tulis 5 kali 10 pangkat min 6. Atau lanjut aja 100 itu 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 6 sama aja 10 pangkat min 4. Jadi akan sama aja hasilnya dengan 1 per 5 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 kita bawa ke atas, maka jadinya 10 pangkat plus 4. 10 pangkat plus 4 sama aja artinya dengan 10.000 ya. Jadi 10 pangkat plus 4 dibagi dengan 5, atau 10.000 dibagi dengan 5. Ini 10.000 dibagi dengan 5 berarti hasilnya adalah 200. Benar ya? 10.000 bagi 5 2000. Setelah kita mendapat nilai XL, nah sini kan XC lebih besar, maka ini kita ganti XC dikurang dengan XL. Nah, berarti ini kita ganti XC dikurang dengan XL. Jadi masuk saja nilainya akar R kuadratnya adalah R kita adalah 500, berarti 500 kuadrat ditambah dengan XC nya berarti 2000 dikurang dengan 800 dikuadratkan. Nah, biar gampang, 500 kuadrat sama aja artinya dengan 5 kali 10 pangkat 2. Jadi ini sama aja artinya dengan 5 kali 10 pangkat 2. Gitu kan? Dikuadratkan ditambah. Ini 2000 dikurang 800 sama aja artinya dengan 1200. 1200 berarti 12 kali 10 pangkat 2 dikuadratkan. Biar gampang hitungnya. Jadi sekarang kita kuadratkan ini. 5 dikuadratkan berarti 25. 10 pangkat 2 dikuadratkan 10 pangkat 4. Jadi 25 kali 10 pangkat 4 ditambah 12 kuadrat 144, 10 pangkat 2 dikuadratkan 10 pangkat 4. Jadi 144 kali 10 pangkat 4. Kita lanjutkan, 25 tambah 144 hasilnya adalah 169 kali 10 pangkat plus 4. Akar 169 adalah 13. Akar 10 pangkat 4 itu adalah 10 pangkat 2. Jadi masukkan 10 pangkat 2 atau 1300 dengan satuan ohm. Jadi dengan demikian jawabannya adalah option nomor C. Mari kita cek lagi ke soal berikutnya. Dikatakan perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Sini ada rangkaian, ada RLC ya. Jika tegangan maksimum ada V maksimum segini, maka besar kuat arus maksimum mengalir pada rangkaian. Diminta kuat arus maksimum. Kuat arus maksimum berarti Imax itu sama aja rumus dengan V maksimum dibagi dengan Z impedansi. Nah, impedansi di sini Z itu sama dengan sama kayak tadi, berarti akar R kuadrat ditambah dengan XL atau XC dikuadratkan.
Jadi XL dikurang dengan XC dikuadratkan. Bisa ya. Nah, terus kita cek di sini nilai R di sini sudah menunjukkan nilai XL. Ini juga sudah menunjukkan nilai XC. Kenapa? Gara-gara satuannya ohm. Kalau misalnya ini satuannya Henry, ini satuannya farad, baru kita harus mencari XL atau XC. Kalau satuan sudah sama-sama ohm, berarti ini sudah langsung XL, ini juga sudah langsung XC. Jadi langsung dimasukkan ke sini. Jadi akar R kuadrat kita 60 kuadrat ditambah XL, nah berarti lebih besar XL ya, berarti langsung aja 120 dikurang dengan 40 kuadrat. Berarti akar 60 kuadrat ditambah dengan 120 kurang 40, 80 kuadrat. 60 kuadrat ini sama aja hasilnya dengan akar 3600. 80 kuadrat sama aja artinya dengan 6400. Berarti kalau dia dijumlah berarti 10.000. Jadi akar 10.000 adalah 100. Oke, kita udah menemukan nilai setnya 100, baru kita bisa mencari nilai kuat arus. Jadi I sama dengan yang ini, V maksimum dibagi set. Jadi V maksimum kita adalah 200, kita langsung aja gunakan 200. Sementara set kita udah ketemu di sini nilainya 100, berarti kita gunakan 100. Jadi maka I sama dengan 200 bagi 100, 2 ampere. Jadi yang paling benar itu adalah option nomor B ya. Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Pada frekuensi 10 Hz, reaktansi sebuah kapasitor dan sebuah induktor masing-masing 4000 ohm dan 10 ohm. Jadi sini ada reaktansi kapasitor. Reaktansi kapasitor berarti XC yang nilainya adalah 4000 ohm. Berikutnya ada XL, dikatakan nilainya adalah 100 ohm. Pertanyaan, jika kapasitor dan induktor dipasang seri pada rangkaian AC, terjadi resonansi berapa? Jadi diminta frekuensi resonansi. Jadi frekuensi resonansi itu rumusnya adalah 1/2V akar 1/LC. Sementara di sini adanya XL dan XC. Dari sini kita nyari L-nya dulu dan nyari berapa C-nya. Dari XL kita bisa menemukan, jadi XL rumusnya adalah omega kali L. Omega nggak ada, tapi ada frekuensi mula-mula itu sebesar 10 Hz. Jadi XL-nya tetap 100, omeganya bisa dipecah dengan 2V kali frekuensi kali L. Jadi 100 sama dengan 2 kali frekuensi kali 10 kali L. Coret. Jadi nilai L itu adalah 10 dibagi dengan 2V atau 5/V. Nah, berikutnya setelah XL baru kita nyari nilai XC. Sementara XC nilainya adalah 1/omega C. 1/2VF dikali C. Jadi XC-nya adalah 4000. Jadi 4000 sama dengan 1/2V, frekuensi kita 10 kali C. Tinggal dikali aja nih, 2V kali 10, 20V kali 4000 berarti 80.000V. Jadi 80.000 V kali C sama dengan 1. Jadi kalau C sama dengan 1/80.000 V. Oke, sudah lengkap, nilai L udah lengkap, nilai C udah lengkap, baru masukkan ke persamaan ini. Jadi lanjut. Jadi 1/2V tetap akar 1/L kita nilainya adalah 5/V. Sementara C kita nilainya adalah 1/80.000V. Nah, jadi ini tetap 1/2V akar 1, tetap 1 ditulis sini, per ini 5 kali 1, 5 per berikutnya V kali 80.000V, jadi 80.000V kuadrat. 80.000V kuadrat. Nah, terus berikutnya nggak boleh kayak gini kan, kita kali balik buat ke atas biar gampang hitungnya. Jadi kita tulis saja ini atau nggak sini bisa nih, coba. Jadi 1/2V, habis itu akar 1 kan dikali ini kan dikit buat ke atas kali balik, maka jadinya adalah 80.000V kuadrat dibagi dengan 5. Nah, kita sederhanakan, berarti tetap 1/2V. 80.000 dibagi 5 sama aja hasilnya dengan 16.000. Jadi akar 16.000V kuadrat. Jadi 1/2V akar 16.000 berarti adalah 400.
sementara V kuadrat akarnya adalah V. Jadi coret V-nya, jadi setengah dikali 400, maka hasilnya adalah 200 Hz. Maka dengan demikian terjadi resonansi pada frekuensi 200 Hz, yaitu option nomor C ya. Oke, kita cek lagi ke soal berikutnya. Pada rangkaian seri RL, jadi sini ada R, ada L, berdasarkan data tersebut, maka reaktansi induktornya, berarti yang diminta adalah nilai XL diminta. Nilai XL kita biasanya menggunakan omega kali L, tapi sangat disayangkan sekarang tidak ada omega, tidak ada L juga. Maka dengan demikian nilai XL boleh diganti dengan VL dibagi dengan I. Yang biasa ya, jadi VL dibagi dengan I. Kita ingat karena di sini bahwa rangkaian seri, maka I pada R itu akan sama dengan I pada L. Jadi kita boleh tulis, jadi I pada L akan sama I pada R, yang rumusnya adalah kuat arus pada R berarti tegangan pada resistor dibagi dengan R-nya. Tegangannya adalah 80 dibagi dengan R-nya adalah 100. Berarti 0,8 ampere. Nah, terus kita cek di sini bahwa ada VR, ada VL, ada V totalnya 100. Jadi kita mencari nilainya. V total, apa hubungan V total dengan V gini? V total sama dengan akar gitu kan? VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat. V total kita adalah 100, maka kita masukkan dia 100 sama dengan akar VR kita adalah 100 juga. VR kita adalah 80. Sudah 80 ditambah dengan VL dikuadratkan. VL dikuadratkan. Nah, jadi sekarang untuk nyari VL kedua ruas ya dikuadratkan. Jadi 100 kuadrat hasilnya adalah berapa namanya ini? 110.000 ya. 10.000 sama dengan akar ini berarti 6.400 ya, ditambah dengan VL kuadrat. Kita pindah ruasan aja dia ke sini, jadi hasilnya adalah 10.000 dikurang dengan 6.400 sama dengan VL kuadrat. Jadi 3.600 sama dengan VL kuadrat. Jadi VL sama dengan akar 3.600 adalah 60. Oke, setelah kita ketemu nilai VL 60, baru kita masukkan ke sini. Jadi nilai XL itu kan seluruh sama dengan VL per I nih. VL per I, VL per I. VL kita udah ketemu 60, sementara I kita udah ketemu 0,8. Jadi 60 dibagi 0,8. Lanjut aja, berarti sama aja dengan 600 dibagi dengan 8. Berarti 75 ohm ya. Dengan demikian maka jawabannya adalah option nomor B. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal dari rangkaian seri RLC, RL dan RC. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan didiskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.